Trope, bagian dalam cerita yang sudah sering ditemukan atau digunakan dalam berbagai cerita sehingga udah familiar nih buat para pembaca dan juga para penulis. Dan gak jarang juga trope digunakan untuk menjelaskan secara singkat apa sih isi cerita yang bersangkutan. Ya, semoga penjelasan gue tidak bikin bingung. Tapi gue yakin dan percaya bahwa kamu sebenarnya juga tahu kan trope itu apa. Kalau belum tahu, mungkin kamu akan lebih memahaminya sambil ngikutin video ini. Dan dalam video ini, seperti judulnya, gue akan membahas tentang trope-trope apa aja yang gue suka banget. Yang kalau orang bilang bahwa suatu cerita mengandung trope ini, gue akan langsung baca, langsung nonton, akan mencari segala cara supaya gue bisa mengakses cerita tersebut gitu. Dan ya, kalau kamu mau tahu apa aja trope yang gue suka, stay tuned. Gue suka cerita. Dan membicarakan sesuatu yang gue sukai adalah sebuah kesenangan bagi gue. Kalau kamu suka cerita juga, then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Sebelum gue bagikan apa aja sih trope-trope favorit gue juga mau ngajak kamu untuk berbagi apa aja sih trope yang kamu suka. Kamu bisa ceritakan trope-trope tersebut di kolom komentar dan mungkin kamu juga bisa ngasih rekomendasi buku atau cerita, film, komik, apapun itu yang mengandung trope tersebut. Video ini akan gue bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, gue akan bahas dulu character dynamics atau relasi atau interaksi antar tokoh seperti apa yang gue suka dalam suatu cerita. Kemudian general vibes atau general theme dari sebuah cerita. Yang ketiga adalah story beats. Nah, ini mungkin bukan trope sebenarnya, cuma lebih ke kayak bagian dari alur yang mana yang selalu bikin gue excited dan seneng dan wah gitu. You know. So, ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, character dynamics. Pertama gue bahas dulu yang romantic relationships. Trope pertama adalah marriage and convenience, alias ketika dua tokoh terpaksa menikah karena situasi yang sedang mereka hadapi. Dan tentunya biasanya pada akhirnya mereka berusaha make things work, meskipun ada kontraknya juga sampai kapan nih pernikahannya mungkin berjalan gitu. Tapi kan pada akhirnya mereka they work as a couple apparently. Contohnya adalah drama Korea klasik banget gitu, Full House, dan juga satu lagi drama Korea yang lain adalah Because This Is My First Life. Yang kedua adalah second chance romance. Gue baru mengalami ini ya guys. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu teman gue cerita dia baru nonton sebuah film dan kemudian dia bilang, iya ini ceritanya aslinya tulisan si ini dan kemudian ceritanya tuh gini. Terus kayak, oh second chance romance gitu kan. Terus gue langsung kayak, oke, mau body reading nggak gitu. Dan ceritanya adalah, ini dia Persuasion karyanya Jane Austen. Gue suka banget ini. Ini keren banget. Ya, second chance romance seperti kata-kata yang terkandung di dalam trope ini. Second chance romance berarti ketika dua orang tuh sebenarnya udah punya relasi romantis sebelumnya. Cuma karena satu dan lain hal mereka terpaksa berpisah dan kemudian ternyata mereka ketemu lagi di masa mendatang dan rekindle, menyalakan kembali relasi mereka yang pernah ada dulu. Ya, gue suka banget. BTW, apakah gue perlu membuat video review buku ini? Akan gue pikirkan. Terus ya, soal si romantic trope ini, tadi tuh gue mikir, mungkin gue akan mention friends to lovers, enemies to lovers, tapi kemudian gue menyadari apa yang sangat gue suka ketika baca cerita romance. Mau tahu apa? Idiot to lovers. Ya kayaknya itu bukan trope yang beneran ada, tapi ya pada intinya gitu. Ketika gue melihat dua orang yang gara-gara mereka sedang jatuh cinta, kayaknya IQ-nya tuh turun 50 poin gitu. Dan kita pembaca atau penonton biasanya jadi melihat
apa aja sih hal-hal bodoh yang mereka lakukan gara-gara mereka lagi jatuh cinta. And it's so funny, so interesting, so entertaining. Biasanya gue suka banget itu. But nonetheless ya, gue suka Friends to Lovers. Menurut gue masuk akal gitu ketika relasi romantis antara dua orang tuh diawali dengan friendship gitu. Jadi kayak nggak tiba-tiba, wow, aku suka dia gitu. Contohnya Friends to Lovers apa ya? Kok gue nggak bisa kepikiran, padahal harusnya ada. Ya, nanti kalau kepikiran gue taruh. Kalau enggak ya maaf ya. Mungkin kamu juga bisa ngingetin gue apa sih cerita yang ada Friends to Lovers-nya. Terus Enemies to Lovers juga gue suka-suka aja sih gitu. Meskipun ya kalau dipikir-pikir kan ya ini dua orang yang karena latar belakang, karena keadaan mereka terpaksa harus membunuh satu sama lain. Mereka berada di dua kutub yang berbeda gitu. Tapi mereka ternyata saling suka. Meskipun itu agak-agak problematis mungkin, tapi tetap keren. Contohnya adalah apa tuh? Oh, To Kill Kingdom. Kenapa gue nggak bawa bukunya ke sini? Satu lagi adalah Purple Hyacinth. Ya, kalau kamu belum tahu, itu Purple Hyacinth itu adalah sebuah sebuah webtoon karyanya Ephemeris sama Sophism. Gue jelasin gak ceritanya. Ya pada intinya ada polisi yang bisa mendeteksi kebohongan gitu. Dia bisa dengar orang tuh bohong atau enggak. Dia bisa tahu orang tuh bohong atau enggak hanya dengan mendengarkan mereka ngomong. Terus dia ketemu sama seorang assassin yang paling ditakuti di kota mereka, yaitu kota Allendale. Julukan si assassin itu adalah Purple Hyacinth. Lalu mereka kemudian team up karena mereka ternyata sama-sama punya goal yang sama, yaitu adalah untuk menghancurkan organisasi yang namanya Phantom Site, organisasi yang udah meneror kota mereka selama bertahun-tahun. Sebenarnya gue jadi agak ragu ini itu Enemies to Lovers gak? Pertama mereka belum officially lovers sampai sekarang, sampai poin dimana gue baca gitu ya, meskipun udah ada hint-hintnya. Terus mereka kayak udah bukan enemy lagi sih, tapi dari awal juga agak enemy karena mereka si polisinya mau nangkap Purple Hyacinth-nya bunuhin orang-orang yang ada di kota tersebut, yang mana membuat dia menjadi musuh polisi. Ya, ya you get it. Ya, pada intinya gue suka aja. Iya, itu untuk romantic relationship. Opposite attraction juga gue suka sih, kayak yang digambarkan di After School Lessons for Unripe Apples. Oh, pokoknya yang chaotic gitu, tapi tetap sehat dan lucu. Ya, relasi romantis yang seperti itu. Kemudian relasi selain relasi romantis. Trope yang gue suka, yang awalnya tuh musuh, tapi kemudian jadi teman atau jadi rival, itu gue suka. Itu kayaknya banyak ya di anime-anime, komik-komik gitu. Kayak di Ilexit, itu tergambarkan dengan jelas. Kemudian gue juga suka ini kayaknya harusnya udah bukan jadi rahasia ya. Gue suka banget kalau di sebuah cerita ada bromance, brotherly love, alias ketika gue melihat dua atau lebih karakter laki-laki yang pertemanannya tuh kuat banget, yang mereka mau kayak berkorban buat satu sama lain, yang mau melindungi satu sama lain, yang perhatian satu sama lain meskipun kadang-kadang mereka saling mengejek. Itu juga ada tentunya di Ilexit. Terus itu juga ada di buku. Salah duanya adalah To You Who Is Far From Anywhere karya Akiko Abe. Terus juga The Traveling Cat Chronicles karyanya Ari Kawahiro. Kok gue lupa namanya. Terus ya sebenarnya ada juga di Kastel Terpencil di Dalam Cermin. Dan apa lagi ya? Ya banyak lah, di anime juga banyak ya bromance. Pokoknya lu kasih gue bromance, gue lari, langsung gue samperin, gue baca. Oke. Gue baru inget apalagi yang punya bromance yang mantep banget. Filmnya Disney, The Fox and the Hound. Astaga, itu bagus banget. Dan itu gue suka banget.
sebenarnya nggak harus bromance juga. Gue juga seneng kok ketika ada girl friendship yang digambarkan dengan baik. Salah satunya tuh ada di webtoon Surviving Romance atau Survived Romance. BTW bromance juga ada tuh di Romance 101, surprisingly. Dan Romance 101 juga mengandung girl friendship yang menurut gue mantap. Tapi BTW gue juga suka ya kalau temenannya nyampur-nyampur. Sebenarnya di Ilexit pun pertemanannya tuh nyampur ya. Karena ada si Subin. Terus ya pokoknya banyak lah. Pokoknya kalau ada persahabatan, pertemanan yang bagus, yang isinya orang-orang dodol gitu, tapi mereka terlepas perbedaan mereka tetap temenan, tetap mau berkorban buat satu sama lain, mau bantu satu sama lain. Yes, give me that. Tolong rekomendasinya ya saudara-saudara. Terus apa lagi? Oh, Found Family. Ini kayaknya semua orang juga suka ya. Banyak banget orang yang suka Found Family. Ya, ketika beberapa tokoh tuh memiliki relasi yang kayak keluarga meskipun mereka tidak terikat dengan darah. Tapi gue juga suka ketika melihat dinamika keluarga yang beneran related by blood. Kayak di Lilo and Stitch. Itu gue suka banget. Ya, kalau kamu punya rekomendasi cerita dengan trope Found Family, please let me know. Gue denger salah satu buku yang juga baru diterjemahin ke bahasa Indonesia, yaitu We Hunt the Flames, ternyata juga punya Found Family trope. Mungkin gue akan baca, mungkin tidak. Baca nggak ya? Soalnya masih ada banyak TBR saya ya. Ya, itu untuk dinamika antar tokoh, relasi antar tokoh, character dynamics. Ya, yang kedua yang akan gue bahas adalah tema umum atau juga vibe umum. Tema sama vibe kan beda, cuma ya pada intinya tema nuansa secara keseluruhan dari sebuah cerita. Cerita yang biasanya gue suka adalah cerita yang relevan, relatable, dan juga menggambarkan kenyataan secara penuh gitu. Jadi cerita tersebut menyajikan kenyataan tentang kehidupan manusia, baik dari sisi yang kesannya, sisi buruknya, dan kemudian juga tentunya ngasih lihat sisi baiknya. Jadi nggak cuma salah satu di antara kedua itu. Itulah kenapa gue suka banget karya-karyanya Jung Ji Hoon alias JH. Udah 3 webtoon karya beliau yang gue baca. The Boxer, The Horizon, sama Mosquito Wars. 3-3 gue suka banget. Sangat-sangat gue apresiasi. Terus juga gue rasa buku-bukunya Arikawa Hiro kayak si The Traveling Cat Chronicles sama ini Fritter Membeli Rumah, meskipun belum selesai gue baca, ini juga masih ada sedikit halaman yang belum gue baca sih, tapi tetap gue suka banget. Gue tau gue suka kedua buku ini karena dua-duanya relevan, relatable, suka banget. Ya, terus Because This Is My First Life juga adalah sebuah drama yang gue suka banget karena alasan tersebut, karena dia relevan dan relatable banget juga. Tapi terlepas dari itu ya, bukan berarti relevan dan relatable itu nggak bisa disajikan dalam bentuk sci-fi atau fantasy gitu. Karena ya lagi-lagi kayak karyanya si Jung Ji Hoon tadi, Mosquito Wars itu kan sci-fi ya. Terus Kastel Terpencil di Dalam Cermin juga adalah buku yang ada unsur fantasinya, tapi banyak hal yang relevan gitu di dalamnya. Jadi nggak harus selalu contemporary atau realistic fiction gitu. Lalu untuk yang ketiga adalah story beats alias bagian cerita atau bagian dari alur yang biasanya selalu gue nikmati. Yang pertama adalah backstory alias cerita latar belakang. Gue suka banget ketika gue diizinkan untuk melihat masa lalu dari seorang tokoh atau sekelompok tokoh gitu. Gue sangat senang ketika diizinkan untuk melihat apa sih alasan dibalik suatu tokoh, seorang tokoh untuk memiliki sifat yang XYZ gitu. Story beats lainnya yang gue suka banget juga adalah aha moment alias ketika seorang tokoh tuh akhirnya menyadari gitu suatu kenyataan yang sebenarnya udah dialami sejak lama, mungkin udah ada di situ dari tadinya gitu. Cuma dia baru sadar aja, atau dia sadar bahwa selama ini pandangannya tuh mungkin keliru atau perlu diluruskan misalnya. Gue suka banget. Itulah juga makanya gue suka banget karya-karyanya Arikawa Hiro. Karena aha moment di karya-karyanya Arikawa Hiro tuh banyak banget gitu. Biasanya kalau
di 3X story structure tuh biasanya aha moment kan cuma di bagian akhir ya. Umumnya di bagian akhir cerita. Tapi kalau Arikawa Hero tuh banyak banget. Dan ya kalau di kasusnya buku ini biasanya emang di akhir setiap kronik ya. Karena The Traveling Cat Chronicles ini kan dibagi jadi beberapa kronik. Dan setiap kronik itu punya dalam tanda kutip tokoh utama masing-masing. Begitu pula dengan si... Kenapa begini? Begitu pula dengan Fritter Membeli Rumah. Buku ini juga punya banyak aha moment gitu yang kayak oh iya ya. Gue seneng ketika gue bisa oh iya ya gitu. Beneran deh, ini waktu gue pertama kali baca aha moment di buku ini tuh gue beneran kayak wow gitu. Terkagum-kagum itu gue. Dan tentu saja di The Boxer juga ada banyak aha moment gitu ya. Gue suka banget The Boxer. The Boxer aja mulu yang gue omongin ya. Tapi ya biasanya cerita yang bikin gue terkagum-kagum tuh biasanya punya aha moment yang bagus. Bagian cerita lain yang gue suka adalah redemption arc, alias ketika seorang tokoh yang tadinya tuh kayaknya berada di jalan yang salah. Ya kemudian dia menyadari kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki dirinya, mau berbalik dari jalan yang tidak benar tadi gitu. Contohnya misalnya kok gue nggak kepikiran ya, yang terpikirkan oleh gue saat ini adalah Zuko di Avatar. Suka banget. Apalagi ya, harusnya banyak banget. Iya, harusnya banyak banget. Ya, gue yakin ada banyak. Nanti kalau gue inget gue taruh di sini. Tapi kalau nggak ada, ya udah, maaf ya. Mungkin kamu juga bisa lagi-lagi kasih contoh cerita yang punya redemption arc yang bagus. Kayaknya itu dulu yang bisa gue bagikan karena sebenarnya tuh banyak ya. Cuma ya itu aja. Itu aja dulu ya, nanti kepanjangan videonya. Tapi terlepas dari apa aja yang udah gue bilang tadi tentang trope-trope yang gue suka, semuanya juga tergantung sama eksekusi. Apakah sang pembuat film, sang penulis itu bisa mengeksekusi trope-trope tersebut dengan baik. Jadi tidak menjamin ya bahwa gue akan langsung suka. Tapi biasanya gue tetap suka. So, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton video ini sampai detik ini. Semangat terus buat kamu yang puasa. Jangan kasih kendor, dan ya jangan lupa like video ini dan juga bagikan kalau menurut kamu konten ini menarik. Dan kalau kamu belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, itu akan tentunya membuat gue tersenyum. Selamat melanjutkan hari kamu, semangat terus, dan selamat menjalani hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai jumpa di video lainnya, dah!